Anda kembali menyaksikan Bicara Makassar Bicara, masih bersama saya Rida Syahril dan tentunya Pak Rum dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita yang tadi tanpa menarik Pak ya, mengenai seputar pengembangan pariwisata Kota Makassar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa saja program wisata yang sedang berjalan dan yang akan berjalan yang ada sekarang di Kota Makassar, Pak? Ya, sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan untuk menjalankan visi misi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, wisata sejarah dan budaya merupakan salah satu hal utama yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan beberapa stakeholder SKPD lainnya. Sehingga beberapa event itu selalu harus berbasis budaya dan sejarah. Termasuk dengan kita akan membuat kapal pinisi yang merupakan simbol Sulawesi Selatan yang telah menjadi kekayaan dari UNESCO. Terus kemudian ada beberapa program pengembangan lain termasuk bahari. Terus kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan untuk melakukan pemasaran atau promosi tentang kota sejarah yang lagi dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan. Terus kemudian beberapa program strategis kita paling terpenting adalah membantu industri pariwisata Kota Makassar untuk bangkit. Ini paling terpenting juga, terlepas dari program RPJMD, karena pemerintah harus membantu industri pariwisata yang sudah 2 tahun terakhir, terkhusus di 2020 itu mengalami kemunduran. Apa yang kami lakukan di Dinas Pariwisata di pemerintah kota, yaitu bagaimana melakukan fasilitasi pemasaran bagi industri pariwisata di Kota Makassar. Artinya kami bersama PHRI, bersama Asita, bersama Alstindo dan seluruh asosiasi kepariwisataan di Kota Makassar akan melakukan intervensi di beberapa kota untuk yang memang menjadi target kita, kota-kota yang merupakan target buyers dari produk kita. Itu kita akan lakukan pemasaran bersama-sama, dibiayai oleh pemerintah. Jadi promosinya terintegrasi antara pemerintah dengan industri, supaya tidak lagi industri duduk saja, tetapi industri juga bersama-sama pemerintah yang memfasilitasi untuk melakukan promosi-promosi terhadap produk-produk yang dimiliki, baik itu secara perusahaan maupun secara pemerintah Kota Makassar, seperti itu. Ya, tadi sempat dibahasakan ada semacam pelayanan terintegrasi seperti itu. Kira-kira apakah paket wisata juga termasuk dalam pelayanan paket integrasi itu, Pak? Semisal mungkin one stop service, jadi di mana para wisatawan mungkin istilahnya memang sudah lengkap paket pelayanannya, jadi mulai dari busnya, arah tujuannya sudah jelas, mulai dari Kota Makassar kemudian ke wilayah-wilayah penyangga dan sebagainya. Betul. Itu mungkin bisa dipaparkan. Ya, jadi teman-teman dari Asita Sulawesi Selatan itu sudah membuatkan paket namanya paket reaktivasi wisata domestik. Kemana saja? Ada ke Pantai Biru, ada ke Lantebung, ada ke Fort Rotterdam, ada ke Lakang, ada ke Pantai Akarena, ada ke Masjid 99 Kuba, terus kemudian ada Pantai Losari dan ada ke wisata kuliner lainnya. Jadi itu namanya paket reaktivasi. Kenapa dinamakan reaktivasi? Karena kemarin tertidur. Paket-paket ini tidak terjual, bahkan dengan pola-pola yang baru. Bahkan ada pola-pola namanya nanti ada pola paket wellness tourism atau paket wisata kesehatan. Kenapa orang berbicara tentang ini? Karena orang sekarang semakin sadar bahwa kesehatan itu ternyata penting sekali. Selama pandemi ini kita banyak teredukasi tentang hal-hal yang berbau kesehatan. Betul. Termasuk di pariwisata. Healthy tourism dan wellness tourism ini menjadi sesuatu yang akan menjadi unggulan di Kota Makassar. Kami sudah melakukan FGD beberapa kali, dengan pertemuan beberapa kali dengan asosiasi travel agent, sama dengan pihak-pihak rumah sakit juga. Jadi ini beberapa program yang baru yang akan kita jalankan di tahun ini, seperti itu. Itu seperti apa, Pak, bentuk konkret dari healthy tourism itu? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Ya, jadi memang ada beberapa paket-paket kesehatan yang bekerja sama dengan rumah-rumah sakit berstandar di Kota Makassar. Nah, itu kan misalnya orang sakit itu kan tidak datang sendiri. Orang sakit itu pasti datang dengan keluarganya. Orang sakit pasti keluarganya butuh transportasi yang seperti disampaikan tadi, butuh kamar, butuh kedekatan antara tempat tinggal yang menjaga dengan rumah sakit. Itu kan
kalau di handle sama travel agent itu kan lebih memudahkan bagi orang-orang yang melakukan medical check up atau kemudian yang melakukan perawatan di rumah-rumah sakit di Kota Makassar. Terus kemudian ada beberapa tempat yang dijadikan tempat wellness tourism seperti spa. Itu kan semua itu masuk di wellness tourism seperti itu spa gitu. Kalau berbicara mengenai tempat-tempat wisata di Kota Makassar yang memang sangat variatif, kira-kira untuk ikon-ikon wisatanya ini yang manakah kira-kira yang merupakan unggulan wisata Kota Makassar yang bisa sangat direkomendasi untuk para pelancong seperti itu? Kalau bicara tentang segmentasi pariwisata Kota Makassar, paling pertama memang MICE. MICE itu yang mengisi 60% ketersediaan kamar di Kota Makassar. Kenapa beberapa hotel ada yang tumbuh gitu, sebagian besar ada groundbreaking hotel, karena kalau di MICE itu kan hotel menjadi tujuan terakhir, tujuan utama, karena ingin melakukan aktivitas meeting, konvensi di hotel tersebut. Terus kemudian yang kedua adalah kuliner. Kalau kuliner ini sudah terbukti. Ini pernah kita melakukan survei beberapa tahun yang lalu seperti di belakang kita ini, ya, Pak, di belakang kita ada ini, papan bicara kuliner. Kalau lihat yang menjadi tujuan kita itu ada sejarah, kuliner dan bahari. Inilah yang sebenarnya menjadi kalau potensi lain selain MICE yang sangat menjadi potensial untuk dikembangkan di Kota Makassar. Sejarah, kuliner dan bahari. Tetapi MICE itu memang menjadi penopang industri kita. Kenapa pada saat Covid hotel-hotel banyak yang mempekerjakan hanya sekitar 40% pegawainya, karena itu tadi tidak ada aktivasi dari pemerintah baik itu meeting maupun organisasi lain yang melakukan meeting-meeting di hotel. Oh, jadi seperti itu, Pak ya. Jadi makanya kamar di Makassar kalau weekdays aman. Kalau weekend masih beberapa hotel saja yang masih aman. Kenapa? Itu tadi leisure-nya masih kurang. Kenapa pemerintah kota melakukan perbaikan-perbaikan destinasi di tahun ini untuk meningkatkan nilai leisure di Kota Makassar, perjalanan. Gitu. Sudah ada melakukan perbaikan-perbaikan seperti penataan tahun ini kita menyelesaikan penataan kawasan Lantebung. Baru kemarin tahun 2021 kami menyelesaikan penataan kawasan Pulau Samalona. Perencanaannya sudah selesai karena kan semua berasal dari perencanaan. Setelah itu kita langsung eksekusi fisiknya. Seperti itu. Tahun ini juga ada perbaikan dermaga-dermaga. Walaupun anggarannya tidak di Dinas Pariwisata tapi di teman-teman Dinas Perhubungan. Jadi perbaikan-perbaikan dermaga ini kan juga sangat membantu kami untuk aksesibilitas di wisata bahari. Seperti itu. Kalau untuk dari jenis kunjungan wisata, kira-kira grafik tertinggi untuk kunjungan wisata masih MICE. Masih MICE ya? MICE, Makassar tuh MICE. Makassar tuh MICE. Paling banyak orang melakukan meeting di Makassar. Sambil meeting nanti sambil makan. Sambil makan nanti nonton kegiatan-kegiatan lainnya yang termasuk F8 seperti itu. Jadi memang tidak bisa terpisah dari MICE ya, seperti kuliner, ya, konser, kita meeting, peringkat keempat. Kita tuh selalu peringkat 4 dan 5 dari 16 destinasi MICE di Indonesia. Wah, luar biasa pemirsa ya. Iya. Jadi selalu top 5 ya. Kita cuma tahu kan pariwisata itu jalan-jalan. Pariwisata itu berwisata camping. Ternyata ada MICE. Meeting, insentif, convention, dan exhibition. Ini merupakan potensi sekali di Makassar. Iya. Kalau untuk waktu-waktu atau jam-jam operasional di tempat wisata selama 2 tahun terakhir ini itu seperti apa polanya? Ya, polanya semua tergantung dari surat edaran yang keluar dari pemerintah pusat melalui dulu kita kenal dari Inmendagri, terus kemudian ada namanya PSBB, terus kemudian Inmendagri yang menyebut lagi PPKM. Nah, nanti dari situ kita akan melihat. Tapi sih pada dasarnya tempat-tempat wisata itu selalu terbuka dari standar sampai dengan jam-jam 8 malam, 9 malam. Kecuali tempat-tempat yang hiburan itu memang sampai jam 9 malam sesuai dengan surat edaran terakhir seperti itu. Jadi memang sangat situasional seperti itu, Pak ya? Ya, jadi semua tergantung dengan kebijakan dari pusat gitu. Betul. Ini ada satu event yang sangat akbar yang biasa digelar di Kota Makassar dan memang merupakan salah satu event yang masuk di kalender nasional. Ini saya sangat rindu sekali Pak dengan event ini. Itu kira-kira mungkinkah akan ada dalam waktu dekat atau seperti apa Pak? Kalau dari konsep, insya Allah F8 akan kembali ada. Tapi kita menyesuaikan dengan situasi semuanya. Karena ini kan situasinya semua tidak bisa kita prediksi. Yang kita bisa prediksi adalah melakukan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Kalau ini situasi COVID selalu terkontrol seperti sekarang, insya Allah F8 akan ada. Kami sudah melakukan pertemuan dengan beberapa orang yang termasuk di F8, karena F8 sekarang merupakan event yang dilaksanakan oleh pihak swasta semenjak tahun 2019.
Berarti pemerintah kota nanti akan bekerja sama dengan PT Festival 8 Amin. untuk membuat F8 di Makassar. Kenapa kami harus melakukan kerjasama? Karena F8 ini merupakan event kebanggaan Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar, karena selalu menembus top event di Indonesia, top 10 event di Indonesia, top event terbaik di Indonesia, top event internasional terbaik di Indonesia. Jadi terus kemudian lebarannya para seniman, lebarannya para orang-orang kreatif di Kota Makassar, karena seluruh pengisi acara, hampir 80% 90% pengisi acara dari panggung utama sampai dengan panggung yang paling terkecil, seluruh warga Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Jadi kita harus saling mendukung. Betul. Bahwa ternyata F8 ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Ya, kita masih akan lanjutkan. Ini tambah menarik Pak Rum ya mengenai perbincangan itu tentang pengembangan pariwisata di Kota Makassar. Tapi sebelumnya kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pak Bicara Makassar Bicara hanya di Fajar TV.